psikologi konsumen. Definisinya, psikologi konsumen memandang manusia sebagai konsumen dari barang dan jasa. Karena itu sasaran utama adalah menjelaskan perilaku konsumen. Maka selain psikologi konsumen, juga digunakan istilah perilaku konsumen. Istilah yang berkaitan dengan perilaku konsumen, yang pertama itu ada multiple self. Kita memiliki berbagai macam self. Hal ini dikarenakan peran-peran sosial yang berbeda tergantung situasi, tindakan, berbeda menggunakan produk, dan ketetapan pada saat mengubah terminologi dari beberapa banyak aspek yang ada pada diri kita. Yang kedua, ada simbolik interaksionis. Masing-masing orang berpotensi memiliki banyak social self. Masing-masing peran bisa menentukan self mana yang aktif pada waktu tertentu. Pada sosiologikal tradition memiliki simbolik interaksionis yang menekankan hubungan dengan orang lain berpengaruh besar dalam pembentukan diri. Yang ketiga ada the looking glass self. Memiliki pandangan ini, keinginan kita untuk mendefinisikan ourself operates ada bermacam-macam menurut psychological sonar. Kita mengambil bacaan tentang identitas kita melalui bouncing signal off pada orang lain dan berusaha membangun beberapa kesan yang kita miliki. Self-conscious. Saat ini orang-orang nampak mengetahui perasaan tidak nyaman pada self mereka. Ketika kamu berjalan ke tengah kelas dengan omelan dan kamu meyakini semua mata tertuju pada dirimu, kamu dapat mengerti perasaan inilah yang disebut self-consciousness. Selanjutnya ada konsumsi and self-concept. Strategi populer yang bisa disebut identifikasi marketing, kapan konsumen mengubah kembali aspek pada self-nya untuk iklan saat membuat merek pada suatu produk. Selanjutnya ada product that serve the self. You are what you consume. Orang-orang menggunakan tingkah laku konsumsi individual untuk membantu mereka membuat pendapat tentang person social identity. Sebagai tambahan untuk mempertimbangkan pakaian dan kebiasaan seseorang, kita membuat perbedaan tentang dasar personality pada pilihan seseorang pada aktivitas yang mereka sukai, seperti pilihan makanan, tofu, steak, potato, mobil, pilihan dekorasi rumah, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada self-product congruence. Karena banyaknya aktivitas pemakaian yang berhubungan dengan self-definition, ini bukanlah suatu yang mengejutkan untuk diketahui bahwa konsumen menunjukkan konsistensi lebih di depan nilainya dan membeli apapun. Self-image congruence model menganjurkan bahwa kita memiliki produk ketika atribut mereka cocok dengan beberapa aspek self. Selanjutnya ada the extent self. Pada catatan awal, banyak properti dan pengaturan konsumen yang mengidentifikasi peran sosialnya menjadi bagian dari self-nya. Ini merupakan objek eksternal yang kita anggap sebuah bagian yang terdiri dari extent self. Pada bagian kebudayaan, banyak orang literally memasukkan objek ke dalam self. Mereka mendapatkan sedikit posisi baru, pengembalian nama untuk menaklukkan saingan atau melupakan kegagalan pada posisinya. Ada 4 level untuk extend self. Yang pertama, ada individual level. Konsumen memasukkan banyak posisi personalnya dalam self-definition. Yang kedua, ada family level. Bagian dari extend self ini terdiri dari tempat tinggal konsumen dan perlengkapannya. Yang ketiga, ada community level. Keadaan konsumen untuk mendeskripsikan diri pada istilah dari tetangga atau kota asalnya. Yang keempat, ada group level. Perlengkapan kita untuk beberapa kelompok sosial juga dapat mempertimbangkan bagian pada self. Selanjutnya ada sex roles. Identitas seksual adalah komponen yang sangat penting pada konsep diri konsumen. Banyak orang sering menyesuaikan diri pada harapan kebudayaan mengenai bagaimana perbuatan gendernya, pakaian atau bicaranya, akan tetapi ini merupakan pilihan dari waktu ke waktu
dan mereka berbeda dalam garis sosial yang radikal. Selanjutnya ada genre insocialization. Komunitas masyarakat sosial berasumsi tentang peran yang tepat pada laki-laki dan perempuan untuk menekankan tingkah laku yang ideal pada tiap gender. Banyak sumber-sumber komersial dalam edisi yang diperuntukkan orang tua dan teman-teman menyediakan pelajaran dalam sosialisasi gender untuk anak perempuan dan laki-laki. Penguatan iklan dugaan gender ini diharapkan bisa memelihara nilai kultural. Negara menetapkan bahwa secara fisik menutup perbedaan yang bisa saja mengirimkan pesan yang berbeda. Selanjutnya saya akan membahas tentang kebutuhan konsumen. Yang pertama, satu, kepuasan pelanggan. Artinya bahwa kebutuhan konsumen harus dipandang dari apa saja yang akan membuat mereka puas. Jika mereka memperolehnya, berkaitan dengan ini, orang memunculkan model Kano yang membagi atribut kepuasan menjadi dalam 4 kelompok atribut, yaitu atribut must have, harus ada, yaitu atribut yang ada jika dipenuhi konsumen belum tentu puas, tapi jika tidak ada maka konsumen akan kecewa. Karena ini adalah atribut yang memang harus ada. Kemudian atribut satisfies atau pemicu kepuasan, yaitu tingkat kepuasan konsumen akan tergantung dari pemenuhan kita terhadap atribut. Jika kita pemenuhi dengan sempurna, maka konsumen akan sangat puas. Tapi jika kita tidak penuhi, maka konsumen akan sangat kecewa. Atribut delectable atau menyenangkan, yaitu atribut yang jika kita penuhi, maka konsumen akan sangat puas. Tapi jika tidak terpenuhi, konsumen tidak kecewa. Kemudian ada atribut irrelevant, tidak relevan, yaitu atribut yang saat ini tidak relevan bagi konsumen karena bukan merupakan atribut yang sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini. Buying value, yaitu bahwa kebutuhan konsumen harus dipandang dari apa saja yang akan membuat mereka membeli produk kita. Dengan demikian, kita akan fokus terhadap benefit apa yang konsumen cari sehingga mereka akan dan mau membeli produk kita. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi pilihan konsumen. Yang pertama ada konsumen individual. Artinya untuk membeli suatu produk dengan merek tertentu dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen, seperti kebutuhan persepsi terhadap karakteristik merek, sikap, kondisi demografi, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian individu. Yang kedua ada lingkungan. Seorang melakukan pembelian suatu merek produk bisa didasar oleh berbagai pertimbangan. Mungkin saja dalam membeli suatu produk, seorang meniru produk-produk yang telah dibeli oleh teman-temannya. Ketiga ada stimuli pemasaran atau strategi pemasaran. Dalam hal ini pemasaran berusaha mempengaruhi konsumen dengan menggunakan stimuli-stimuli pemasaran seperti iklan dan sejenisnya agar konsumen bersedia memilih merek produk yang ditawarkan. Berhubungan dengan produk apa saja yang ditawarkan, penentuan harga jual adalah strategi yang lazim dikembangkan oleh pemasar. Kemudian yang ketiga ada proses kognitif. Proses kognitif, semua proses kognitif yang telah terlibat dalam suatu perolehan dan penyimpanan dari informasi, meliputi perhatian, persepsi, dan ingatan. Proses kognitif dimulai dari selektif sampai persepsi. Dalam proses pembelajaran ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek recall dan recognition. Pada recall, isi ingatan dipanggil kembali dari dalam memory storage, sedangkan pada rekognisi, isi ingatan dikendali. Status afektif. Motivasi. Yang pertama, status afektif itu ada motivasi. Motivasi berfungsi untuk mempengaruhi setiap langkah. Motivasi dalam hal ini diartikan sebagai kefaedahan jika untuk satu produk, misalnya kopi, kita tahu ada 3 faedahnya, misalnya mutu,
harga, aroma, dan mutu. Apabila mutu dianggap paling tinggi nilai faedahnya, maka tidak ada gunanya menawarkan kopi yang harga murah. Ia akan membeli kopi yang mutunya sesuai dengan yang diinginkan dan kurang memperhatikan harga atau aromanya. Kemudian ada sikap. Sikap mempunyai acuan objek yang jelas dan melibatkan efek positif atau negatif. Sikap diukur dengan salah satu alat dalam bentuk pelaporan diri. Kemudian masuk ke bagian ciri-ciri kepribadian. Pemangsa pasar adalah merupakan penggolongan dari konsumen berdasarkan ciri-ciri perbedaannya yang diperkirakan mempunyai kaitan dengan kebiasaan membeli atau belanja. Kelompok demografis, ciri-ciri dari kelompok konsumen yang digolongkan berdasarkan ciri-ciri demografis. Yang pertama, konsumen pria. Konsumen pria itu mudah terpengaruh bujukan penjual, sering tertipu karena tidak sabaran untuk memilih sebelum membeli. Punya perasaan kurang enak jika memasuki toko tanpa membeli. Konsumen wanita lebih tertarik pada warna bentuk dan gejala mode, bukan pada kegunaannya. Mementingkan status sosial, senang berbelanja, sehingga seringkali sukar untuk cepat menentukan barang yang akan dibelinya. Kemudian ada konsumen remaja, mudah terpengaruh rayuan penjual, mudah terbujuk iklan, tidak berpikir hemat. Itu salah satu contoh konsumen remaja. Kemudian ada konsumen lanjut usia, di mana tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak terburu-buru membeli barang, dan biasanya bersikap tenang. Kemudian masuk ke pembahasan kelompok psikografis. Gaya hidup dua aspek bagi konsumen. Pertama, berfungsi sebagai pendorong, motivator, keinginan untuk mempertahankan. Sebagai pendorong, motivator, keinginan untuk mempertahankan atau menunjang gaya hidup sekarang untuk berbagai kegiatan atau menunjang gaya hidup sekarang. Keputusan pembeli timbul dari sikap kita, apa kita, dan masalah-masalah dan peluang-peluang yang kita hadapi. Aspek kedua adalah gaya hidup dapat berubah sebagai hasil proses pengambilan keputusan konsumen. Saya akan menjelaskan pengenalan masalah. Pengenalan masalah atau problem reconnection. Masalah konsumen ialah perbedaan antara keadaan yang ada dengan satu keadaan yang diinginkan. Sejumlah faktor dapat mempengaruhi pengenalan masalah. Keadaan yang diinginkan dipengaruhi oleh yang pertama kebudayaan atau golongan sosial, yang kedua kelompok-kelompok acuan, yang ketiga ciri-ciri keluarga, yang keempat status atau harapan finansial, yang kelima keputusan yang diambil sebelumnya, yang keenam perkembangan individual. Pencarian informasi. Konsumen dapat melakukan pencarian informasi yang ekstensif, internal dan eksternal. Informasi konsumen internal diperoleh secara aktif melalui pencarian-pencarian sebelumnya dan pengalaman pribadi. Sedangkan informasi eksternal diperoleh dari 4 macam sumber, yaitu yang pertama sumber-sumber pribadi seperti teman, kenalan, dan keluarga. Yang kedua sumber-sumber bebas seperti profesional bayaran. Yang ketiga badan-badan pemerintah. Yang keempat sumber-sumber pemasar. Yang kelima sumber-sumber pengalaman langsung. Informasi dapat dicari tentang yang satu, kriteria penilaian yang sesuai untuk memecah masalah. Yang kedua, adanya berbagai macam alternatif pemecahan. Yang ketiga, unjuk kerja dari setiap pemecahan alternatif terhadap setiap kriteria. Evaluasi merupakan langkah terakhir. Penilaian dan seleksi dari alternatif. Alternatif strategi pemasaran yang efektif dapat dikembangkan berdasarkan pengetahuan tentang yang pertama kriteria penilaian mana yang digunakan oleh konsumen. Yang kedua, bagaimana konsumen mempersepsikan berbagai alternatif secara terhadap setiap kriteria. Yang ketiga, kepentingan relatif dari setiap kriteria. Seleksi saluran distribusi dan pelaksanaan keputusan. Kebanyakan produk konsumen diperoleh melalui salah satu bentuk saluran distribusi atau penyalur eceran.
konsumen harus menyeleksi saluran distribusi sebagaimana mereka menyeleksi produk. Fokusan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, secara simultan bersama-sama. Yang kedua, produk dulu, penyalur kemudian. Yang ketiga, penyalur dulu, produk kemudian. Proses pasca pembelian. Setelah melakukan pembelian, beberapa konsumen mengalami kesangsian atau kecemasan tentang pembelian atau pertentangan pasca pembelian. Pada umumnya terjadi yang pertama antara individu-individu dengan kecenderungan mengalami kecemasan. Yang kedua, salah satu pembelian yang dapat ditiadakan. Yang ketiga, jika penting bagi konsumen. Yang keempat, jika melibatkan pilihan yang sulit antara 2 atau lebih alternatif.